Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelas Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau terus berbicara bagi kami Bapa. Roh Kudus menuntun dan menolong kami. Amin. Bagian firman Tuhan kita Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klafus yang diberkati Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mampu hidup berjalan sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Sehingga ketika dia menjalani hari-hari hidupnya, tidak ada tantangan apapun yang tidak bisa dia lewati. Tapi semuanya dia akan dapat melewatinya. Nah, kenapa Yesus datang menunjukkan kehidupan kebangkitannya kepada murid-muridnya, kepada Thomas, dan dia katakan pada ayatnya yang ke-20, "Karena engkau telah melihat aku," ini perkataannya kepada Thomas, "maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Artinya kata ini Yesus ingin mengatakan bahwa hidup percaya itu harus dimiliki oleh setiap orang. Hidup percaya itu adalah hidup yang harus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ada banyak orang menjalani perjalanan kekristenannya, tapi ia tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berkata-kata dari mulutnya, "Saya percaya Yesus, saya percaya Yesus." Tapi kenyataan dalam perjalanan hidupnya, dia tidak percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena dia hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, stres dengan banyak hal, tidak bisa melewati tantangan, bahkan tidak bisa keluar dari dosa, dan dia tidak bisa melakukan perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Itu berarti kan dia tidak percaya. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mau, kita harus hidup percaya kepadanya. Mari kita belajar untuk hidup percaya kepadanya. Pertanyaannya, apa yang membuat saudara bisa hidup percaya kepada Tuhan? Hanya kebenaran firman yang tersingkap yang memampukan saudara dan saya hidup percaya kepada Tuhan itu sendiri. Saudara dan saya harus memberi hati kita selalu terbuka untuk firman Tuhan, mendengar, melakukan apa kata firman Tuhan, sehingga ketika firman itu tersingkap bagi kita, akan memudahkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak bisa percaya kepada Tuhan karena firman yang dia dengar itu tidak tersingkap baginya. Sekalipun dia orang Kristen bertahun-tahun, tetapi karena firman tidak tersingkap, maka dia tidak bisa percaya kepada Yesus. Makanya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 130, "Tersingkap firman-firman-Mu memberikan pengertian bagi orang-orang bodoh." Nah, oleh karena itu kalau firman tidak tersingkap, saudara dan saya adalah orang bodoh. Tapi firman harus tersingkap supaya kita tidak menjadi orang bodoh. Artinya bukan masalah sekolah atau tidak sekolah, tapi masalahnya orang bodoh artinya orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti rancangan Tuhan atas hidupnya. Makanya dia akan menjalani hari-hari hidupnya ada dalam kekalahan, dia tidak bersemangat, dia suka putus asa, dan itu terjadi karena dia tidak mengerti apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk berjalan pada apa yang Tuhan sudah singkapkan bagi setiap kita, sehingga kita akan mampu hidup percaya, menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berikan hati yang terus percaya kepadamu, hati yang tidak pernah ragu akan janji-janjimu, sehingga kami mampu hidup menjadi orang percaya. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami lewat kuasa firman Tuhan yang terus kami dengarkan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.